Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa orang Cina, yang dikenal sebagai komunitas paling disiplin dalam menabung, justru sering menghindari menabung di bank? Padahal, bank dianggap sebagai tempat paling aman untuk menyimpan uang, bukan? Tapi tunggu dulu. Ada rahasia besar di balik kebiasaan finansial mereka yang mungkin akan membuat Anda berpikir ulang. Dalam video ini, kita akan mengungkap 10 alasan mengapa orang Cina lebih memilih alternatif selain bank. Dan percayalah, poin terakhir akan benar-benar mengejutkan Anda. Jadi, tonton sampai habis, karena ini bisa mengubah cara Anda memandang tabungan selamanya. Poin 1. Suku bunga rendah. Pertama, mari kita bicara tentang suku bunga. Suku bunga tabungan di bank seringkali sangat rendah, bahkan tidak mampu mengimbangi laju inflasi. Bayangkan, Anda menabung 10 juta rupiah, tapi setelah setahun, nilai uang itu justru berkurang karena harga barang naik. Orang Cina, yang sangat menghargai pertumbuhan kekayaan, melihat ini sebagai kerugian besar. Mereka lebih memilih instrumen seperti emas atau properti, yang nilainya cenderung naik seiring waktu. Jadi, alih-alih uang mereka diam di bank, mereka memilih opsi yang bisa membuat uang mereka bekerja lebih keras. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih nyaman menabung di bank dengan suku bunga rendah? Poin 2. Biaya administrasi. Kedua, biaya administrasi. Tahukah Anda bahwa bank seringkali mengenakan biaya bulanan yang bisa menggerogoti tabungan Anda? Bagi orang Cina, ini seperti membayar pajak tersembunyi yang tidak perlu. Mereka sangat menghargai setiap rupiah, dan biaya ini dianggap sebagai pemborosan. Bayangkan, Anda menabung 1 juta rupiah, tapi setiap bulan dikenakan biaya administrasi 10.000 rupiah. Dalam setahun, Anda sudah kehilangan 120.000 rupiah tanpa alasan yang jelas. Orang Cina lebih memilih opsi yang tidak membebani dengan biaya tambahan, sehingga mereka bisa memaksimalkan keuntungan. Apakah Anda juga merasa terganggu dengan biaya-biaya ini? Poin 3. Keterbatasan fleksibilitas. Ketiga, fleksibilitas. Beberapa rekening tabungan memiliki batasan penarikan atau saldo minimum. Bagi orang Cina, ini seperti membelenggu kebebasan finansial mereka. Mereka ingin bisa mengakses uang mereka kapan saja, tanpa harus khawatir melanggar aturan bank. Bayangkan, Anda membutuhkan uang darurat, tapi ternyata ada batasan penarikan. Situasi seperti ini bisa sangat merepotkan. Orang Cina lebih memilih instrumen yang fleksibel, seperti emas, yang bisa dicairkan kapan saja tanpa batasan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih suka fleksibilitas atau keamanan bank? Poin 4. Risiko inflasi. Keempat, risiko inflasi. Jika suku bunga tabungan lebih rendah daripada inflasi, nilai uang Anda akan tergerus. Orang Cina, yang sangat berfokus pada penghematan jangka panjang, melihat ini sebagai ancaman serius. Mereka lebih memilih instrumen yang bisa melindungi nilai uang mereka, seperti properti atau saham. Faktanya, menurut data, harga properti di kota-kota besar cenderung naik 10 hingga 15% per tahun, jauh lebih tinggi daripada suku bunga bank. Jadi, menabung di bank justru dianggap merugikan dalam jangka panjang. Apakah Anda setuju? Poin 5. Kurangnya peluang pertumbuhan. Kelima, peluang pertumbuhan. Menabung di bank tidak memberikan keuntungan yang signifikan. Uang Anda hanya diam, tidak berkembang. Orang Cina lebih memilih investasi yang bisa memberikan keuntungan besar, seperti bisnis atau saham. Mereka percaya, uang harus bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jadi, alih-alih menabung di bank, mereka memilih opsi yang lebih menguntungkan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda siap membuat uang Anda bekerja lebih keras? Poin 6. Ketergantungan pada sistem bank. Keenam, ketergantungan pada sistem bank. Jika bank mengalami masalah, seperti kebangkrutan atau gangguan layanan, tabungan Anda bisa terancam. Orang Cina lebih suka mengontrol keuangan mereka sendiri, tanpa bergantung pada pihak ketiga. Mereka lebih percaya pada aset fisik, seperti emas,
yang tidak bergantung pada sistem perbankan. Dengan begitu, mereka merasa lebih aman dan memiliki kendali penuh atas kekayaan mereka. Apakah Anda juga lebih suka mengontrol keuangan Anda sendiri? Poin 7. Biaya tambahan lainnya. Ketujuh, biaya tambahan. Selain biaya administrasi, bank juga mengenakan biaya lain, seperti penarikan ATM atau transfer antar bank. Orang Cina, yang sangat detail dalam mengelola keuangan, melihat ini sebagai pemborosan. Menurut data, biaya tambahan ini bisa mencapai ratusan ribu rupiah per tahun. Bagi mereka, ini adalah uang yang seharusnya bisa dihemat atau diinvestasikan. Jadi, mereka lebih memilih opsi yang minim biaya tambahan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga merasa terganggu dengan biaya-biaya ini? Poin 8. Kurangnya transparansi. Kedelapan, kurangnya transparansi. Informasi tentang produk tabungan dan biaya yang dikenakan seringkali tidak jelas. Orang Cina lebih suka instrumen yang transparan dan mudah dipahami, seperti emas atau properti. Mereka percaya, kejelasan informasi adalah kunci untuk membuat keputusan finansial yang tepat. Jadi, mereka lebih memilih opsi yang tidak memiliki banyak biaya tersembunyi atau aturan yang rumit. Apakah Anda juga lebih suka transparansi dalam mengelola keuangan? Poin 9. Risiko keamanan digital. Kesembilan, risiko keamanan digital. Dengan maraknya layanan perbankan digital, risiko penipuan atau peretasan semakin tinggi. Orang Cina, yang sangat berhati-hati dengan keuangan mereka, tidak ingin mengambil risiko ini. Mereka lebih memilih opsi yang lebih aman, seperti menyimpan uang dalam bentuk aset fisik. Dengan begitu, mereka bisa meminimalkan risiko kehilangan uang akibat kejahatan cyber. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga khawatir dengan keamanan digital? Poin 10. Tidak cocok untuk tujuan jangka panjang. Ke-10, tabungan bank dianggap tidak cocok untuk tujuan jangka panjang. Suku bunga rendah membuat tabungan di bank kurang efektif untuk mencapai tujuan besar, seperti membeli rumah atau membiayai pendidikan anak. Orang Cina lebih memilih instrumen investasi yang bisa memberikan hasil lebih besar dalam jangka panjang. Mereka percaya, menabung di bank hanya cocok untuk kebutuhan jangka pendek, bukan untuk membangun kekayaan. Jadi, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda siap beralih ke opsi yang lebih menguntungkan? Setelah menyimak 10 kerugian menabung di bank versi orang Cina, kita bisa melihat bahwa mereka memiliki alasan kuat untuk mencari alternatif lain. Bagi mereka, menabung di bank bukanlah solusi terbaik untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Mereka lebih memilih instrumen seperti emas, properti, atau saham yang dianggap lebih menguntungkan, fleksibel, dan tahan terhadap inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa orang Cina tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga pada pertumbuhan dan kendali penuh atas kekayaan mereka. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih merasa nyaman menabung di bank setelah mengetahui semua kerugian ini? Atau apakah Anda mulai mempertimbangkan untuk mencoba opsi lain yang lebih menguntungkan? Ingat, mengelola keuangan adalah tentang membuat keputusan yang tepat untuk masa depan Anda. Jadi, jangan ragu untuk mengeksplorasi berbagai pilihan yang ada. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah, ceritakan pengalaman Anda tentang menabung di bank. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas strategi investasi ala orang Cina yang bisa Anda tiru. Tonton sampai habis, karena ini akan mengubah hidup finansial Anda selamanya.